Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Isnurlela. Saya dari Program Studi Diploma 3 Kebidanan, mahasiswi Stikes dan Mahusada Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait cara kerja hormon estrogen dan progesteron dalam mencegah terjadinya kehamilan. Nah, baik, sebelum saya menjelaskan terkait materinya, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu pembahasannya. Yang pertama yaitu ada definisi hormon, yang kedua ada definisi hormon estrogen, yang ketiga ada definisi hormon progesteron, serta ada cara kerja hormon estrogen dan progesteron dalam mencegah terjadinya kehamilan. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama terkait definisi hormon. Apa sih hormon itu? Jadi, hormon ini merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ, termasuk organ reproduksi. Nah, untuk jenis hormon itu banyak sekali ya, tetapi untuk sekarang materinya yaitu membahas terkait hormon estrogen dan progesteron. Di sini saya akan menjelaskan hormon estrogen itu apa. Jadi, estrogen ini merupakan sekelompok hormon yang dimana memiliki peran sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita dan proses reproduksinya. Dimana hormon estrogen ini tidak hanya diproduksi dalam tubuh wanita, melainkan juga diproduksi dalam tubuh pria dengan kadar yang jauh lebih rendah. Nah, untuk hormon estrogen ini berperan penting dalam setiap tahap kehidupan wanita, dimulai dari masa pubertas, menstruasi, kehamilan, hingga pada masa menopause. Selanjutnya ada fungsi hormon estrogen. Yang pertama yaitu berperan dalam masa pubertas, membantu mengatur siklus menstruasi menjadi lebih teratur, lalu juga berfungsi untuk menghentikan ovulasi selama kehamilan yang nantinya tidak terjadi menstruasi, lalu juga mengontrol laktasi dan perubahan lain pada payudara. Nah, selanjutnya ada hormon progesteron, di mana hormon progesteron ini juga sering disebut sebagai hormon kehamilan karena memiliki peran sangat penting dalam membuat wanita hamil dan mempertahankan masa kehamilannya. Tingkat progesteron ini semakin rendah selama periode menstruasi, tetapi ketika ovulasi selesai, tingkat progesteron kembali naik dan kemudian mencapai tingkat normal. Untuk hormon ini juga dikenal sebagai hormon seks wanita. Jadi, hormon progesteron ini sering disebut sebagai hormon kehamilan karena sangat berperan penting dalam membuat dan mempertahankan masa kehamilan dan membuat wanita hamil. Baik, untuk hormon progesteron ini juga paling banyak dihasilkan oleh korpus luteum di ovarium selama paruh kedua siklus menstruasi. Juga bisa dihasilkan oleh plasenta pada saat seorang wanita hamil dan dihasilkan sedikit oleh kelenjar adrenal. Nah, di sini juga ada fungsi hormon progesteron. Yang pertama yaitu mengatur siklus menstruasi sama seperti hormon estrogen, lalu juga mempersiapkan implantasi, lalu menghambat kontraksi uterus, serta menurunkan gairah seksual dan juga persiapan ASI. Nah, ketika perbedaannya bisa dilihat ya, hormon estrogen itu berfungsi untuk mengontrol perubahan pada payudara dan laktasi, sedangkan fungsi hormon progesteron ini yaitu mempersiapkan ASI seperti itu. Lalu di sini ada cara kerja hormon estrogen dan progesteron dalam mencegah terjadinya kehamilan. Salah satu alat kontrasepsi yang dimana mencegah kehamilan yaitu menggunakan pil KB, dimana saat ini pil KB yang digunakan adalah pil kontrasepsi kombinasi dan pil kontrasepsi mini. Baik, untuk pil kontrasepsi kombinasi ini dimana mengandung dua jenis hormon yaitu estrogen dan progesteron, sedangkan untuk pil kontrasepsi mini hanya mengandung hormon progesteron dalam dosis rendah. Nah, di sini penggunaan estrogen dan progesteron dalam pil KB ini bekerja dengan 3 cara. Yang pertama, mengatur hormon sehingga proses ovulasi atau pematangan sel telur ini bisa dicegah. Yang kedua, mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma akan sulit mencapai sel telur. Yang ketiga, membuat kondisi dinding rahim menjadi tidak sesuai untuk pelekatan embrio. Nah, baik, untuk
materi yang lebih jelasnya kita akan menjelaskan di selanjutnya. Ini terkait pil KB. Seperti yang kita ketahui dan sudah saya sampaikan, pil KB ini merupakan metode kontrasepsi yang dimana dalam bentuk tablet yang mengandung hormon estrogen dan progesteron atau hanya hormon progesteron saja, tergantung untuk jenis pil KB-nya. Untuk metode kontrasepsi dengan pil KB ini terdiri dari 21-35 tablet yang dimana dikonsumsi dalam satu siklus dan berkelanjutan. Nah, manfaat pil KB itu sendiri yang pertama, ada siklus menstruasi lebih teratur, lalu juga kram dan nyeri menstruasi lebih ringan karena terdapat kandungan yang ada dalam pil KB itu yang menjadikan atau yang mengurangi rasa sakit ketika terjadinya menstruasi. Lalu juga mencegah kehamilan ektopik, lalu menurunkan terjadinya resiko kanker ovarium. Baik, nah di sini tadi sudah dijelaskan bahwa jenis pil KB itu ada dua, pil kombinasi dan ada pil mini. Kita akan menjelaskan lebih detail lagi terkait pil kombinasi dan pil mini itu. Nah, di sini ada pil kombinasi, di mana pil kombinasi ini mengandung hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk mencegah ovulasi pada tubuh wanita. Selain mencegah kehamilan, pil KB kombinasi ini juga dapat membuat menstruasi lebih teratur dan tidak terasa nyeri. Nah, untuk cara kerja pil kombinasi ini yaitu mencegah pelepasan sel telur dari indung telur dan mengentalkan lendir leher rahim sehingga dapat mengganggu pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Nah, untuk pil kombinasi ini terdapat dua jenis, yaitu ada pil KB monofasik dan ada juga pil KB tritasik seperti itu. Lalu selanjutnya ada pil mini. Nah, untuk pil mini ini hanya mengandung hormon progesteron dengan dosis rendah. Pil mini ini dapat mengubah frekuensi menstruasi yang nantinya akan berpengaruh pada pencegahan kehamilan. Untuk cara kerja pil mini ini yaitu dengan mengentalkan lapisan lendir di sekitar leher rahim. Hal ini berguna untuk menghalangi sperma bertemu dengan sel telur sehingga pembuahan tidak terjadi. Untuk dosis pil mini ini yaitu dikonsumsi 1 tablet per hari. Baik, jadi untuk pil KB ini sama-sama bertujuan untuk mencegah kehamilan dan juga untuk menjadikan siklus menstruasi lebih teratur dan untuk menjadikan pada saat menstruasi tidak terasa nyeri seperti itu ya. Nah, baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi terkait hormon estrogen dan progesteron yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.